Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya Ustaz, terkait dengan niat, saya berpikir tergelincirnya atau godaan tentang niat ini bisa dialami kita dalam 3 fase. Pertama, sebelum amalan itu dilaksanakan. Kedua, pada saat amalan itu dilaksanakan. Ketiga, setelah amalan itu selesai dilaksanakan atau bahkan jauh setelah amalan itu selesai dilaksanakan, bisa jadi niat kita jadi tergelincir, atau kalau yang setelah itu bisa jadi ujub. Nah, ini bagaimana Allah melihat hal ini atau bagaimana membahas hal ini. Kemudian bagaimana yang kedua, bagaimana terkait dengan amalan-amalan kita yang bisa jadi niatannya sudah salah gitu. Apakah bisa diluruskan setelah amalan itu dilaksanakan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Dalam bab yang bisa mengotori niat ini memang dibagi oleh para ulama, amalan dibagi 3 bagian untuk mempertahankan kebaikannya. Yang pertama adalah fase sebelum melakukan, ya, fase sebelum melakukan amalan. Misal saya mau infak nih, bagaimana caranya supaya saat saya akan infak niat kita bisa tulus, bersih, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat amal itu sedang dilangsungkan, kadang-kadang niatnya bersih, kan? Tapi ketika datang mau ke situ, ada godaan lain yang membuat kita ingin pamer, ingin kelihatan. Mungkin terjadi, ya. Bahkan misalnya, maaf, ketika kita mau akan infak 100.000, ya, dan disampaikan ada pengumuman, kita butuh ini, anggaran sekian. Kita punya lebih dari 100.000 ingin jadi 100 juta, misal, ya, dengan kelebihan itu. Nah, tapi ketika dimunculkan, disampaikan si fulan disebut, nah, muncul lagi keinginan, nama saya pun mungkin bisa disebut di situ, ya. Kenapa harus, kalau bisa disebutkan di dunia, kenapa tunggu di akhirat, misal, ya, kan setan cerdas itu masuknya, ya. Jadi mulai bikin spanduk macam-macam dan sebagainya, ya, bisa juga terjadi saat akan mengamalkan bersih, saat sedang mengamalkan bersih, setelah mengamalkan, bahkan mungkin terjadi sesaat sebelum meninggal dunia, datang ujub lagi, riya lagi dan sebagainya. Pernah dengar saya kisahkan dulu itu, ya, sebagai gambaran. Ada seseorang, subhanallah, itu punya kelebihan harta luar biasa, Allah titipkan kepadanya. Lalu dia membantu bangun masjid, dan saat beramal hamba Allah, ya, saat itu terjadi nggak pernah disebut, nggak mau disebutkan. Tapi saat muncul puluhan tahunnya akan datang, setelah masa berganti, 2 hari lagi mau meninggal dunia, jalan dengan cucunya, udah punya cucu. Begitu jalan di depan masjid yang pernah dibantu itu, cucunya mengatakan, kayak bagus ya masjid ini. Coba perhatikan bagaimana setan masuk. Wah, itu dulu kakek yang bantu tuh. Kalau kakek nggak keluarkan itu, dibantu, nggak akan jadi seperti ini. 2 hari lagi mau meninggal. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi ikhlas itu satu amalan yang tidak mudah, tidak dijaga sampai dengan kita meninggal dunia. Karena itulah perhatikan rumus-rumusnya. Saat kita akan mulai melakukan amalan, bagaimana menjaga keikhlasannya? Itu tadi, satu rumusnya di hadis ini, kita merasa bahwa amalan kita sedang diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya saat diperhatikan itu tetap ikhlas kita? Ya. Maka timbang konsekuensinya. Ini rumus dari para ulama. Keluarkan, bandingkan resiko yang ditanggung saat kita tidak ikhlas dengan keuntungan yang didapatkan saat kita ikhlas. Misal, Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu dengan menyebut-nyebut amalan atau melakukan perbuatan yang bisa merusak. Ya. Jadi ketika Anda keluarkan ayat ini misal, kemudian hadirkan di dalam diri kita saat mau beramal, kalau saya mau beramal menyebut-nyebut amalan saya dengan riya, mengurangi keikhlasan, maka Quran mengatakan amalan itu langsung batal bahkan sebelum dia dikerjakan. Jelas ya? Tidak akan berpahala. Tidak akan berpahala. Satu, ya. Ada ketika Anda ingin mengerjakan, misal yang kemarin haji saya ceritakan, ya. Orang mau haji, bagus awalnya, kumpulkan orang, minta maaf, mohon doa dan sebagainya, ya. Bapak Ibu sekalian, para warga komplek Persada, saya akan menaikkan haji, mohon doakan. Barangkali medannya sangat berat di tahun ini. Ya, tolong bantu saya, maafkan kami kalau salah sehingga kami bisa berangkat dengan doa, ya. Memang ini haji yang pertama bagi kami untuk berangkat, dan di komplek ini mungkin kami yang paling pertama, mah, ya. Ya. Pak RT belum haji, Pak RW juga belum. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain untuk haji misal. Itu udah batal. Belum berangkat sudah gugur. Ya, belum berangkat sudah gugur. Hati-hati, tidak mudah seperti itu, ya. Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kalladzi yunfiq, seperti orang mau infak. Fiilnya mudhari, ya. Mudhari itu artinya
present, continuous, future. Saat dia akan melakukan, sedang melakukan, plus yang akan datang pun akan gugur. Itulah indahnya bahasa Arab itu. Dengan huruf ya saja udah menunjuk 3 makna seperti yang Anda sampaikan tadi. Akan, sedang, dan yang akan datang. Itu bisa gugur. Perhatikan, diteruskan lagi oleh Quran. Tidak cukup sampai di sini. Bahayanya ketidakikhlasan itu, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Satu, batal amalan. Yang kedua, kata Quran, lelah bekerja tanpa mendapatkan apapun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Seperti menyimpan butiran pasir. Pasir itu kan yang cepat luntur ya. Ya, cepat bergeser. Kalau disimpan di setumpuk pasir saya simpan di tanah yang datar, kan dia bergeser ke bawah ya. Apalagi disimpan di batu yang sangat licin, setelah itu datang air bah, disapu semuanya. Maka orang yang beramal yang tidak ikhlas itu karena riya, sum'ah dan sebagainya, seperti menyimpan butiran-butiran amal disapu oleh air bah. Capek bekerja nggak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Mau nggak bapak kerja nggak digaji? Tidak, ya. Capek luar biasa. 2. Yang ketiga, perhatikan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Amalannya disamakan dengan orang kafir. Bahkan lebih buruk dibandingkan kafir. Karena orang kafir pun masih mungkin dapat hidayah. Coba bandingkan dengan Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Orang kafir saja kalau berbuat baik di dunia itu langsung dibalas saat di dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non muslim berbuat baik di dunia, suka nolong orang, bantu orang, ngasih sesuatu kebaikan, itu dibalas oleh Allah hukum dunianya, disukai oleh orang, bahkan didoakan, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Tetangga saya baik, kami tidak ingin berpisah di akhirat saat bersama-sama di dunia. Didoakan, masih dapat hidayah. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, di akhirat dijadikan debu yang berterbangan, tidak bernilai. Perhatikan, orang Islam beramal karena riyanya, baru sebelum dilakukan pun Allah tidak akan balas. Non muslim masih dibalas, orang Islam tidak dibalas. Kenapa? Karena orang ini tahu hukum, paham hukum, ngerti pahala, tapi tidak diambil. Karena itu jengkel Allah. Kalau non muslim melakukan itu, tidak tahu pahala, wajar nggak dibalas. Tapi ini orang yang paham ayat, paham dalil, tahu pahala, nggak diambil. Ya. Dan mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh non muslim, itu berbahaya. Ya. Dan sulit dia untuk mendapatkan hidayah kalau dia tidak taubat. Maka ketika Anda akan beramal, kemudian merasa ingin disanjung, ingin dipuji, ingin disebut, maka bayangkan resikonya. Amalan itu gugur sebelum dilakukan. Pekerjaan tidak menghasilkan apapun. Dan sulit mendapatkan hidayah Allah disamakan dengan orang kafir. Kalau mau silahkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saat amalan akan dilakukan, ya, kadang-kadang kan setan itu awal-awalnya ikhlas dari rumah. Ya, begitu mau beramal situasi berbeda gitu kan. Maka kata Nabi, perhatikan, saat tangan kanan memberi, tangan kiri harus tidak tahu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Usahakan apapun yang kita lakukan, kita tutupi. Anggap saja sudah. Tidak ada kepentingan dan lain sebagainya. Sudah, cepat. Maksudnya percepat. Ya. Kalau Anda berikan masa tangan kiri tahu, itu artinya dilambat-lambat. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu, cepat, dahulukan, awalkan. Ya, supaya orang tidak banyak lihat, tidak ada masa untuk berubah. Antum kalau menunda-nunda ibadah, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya. Begitu lihat kotak misalnya, mau infak nih. Nanti sajalah selesai ta'lim baru saya infak. Saat orang-orang tidak ada. Misal. Begitu sudah ta'lim, kotaknya sudah nggak ada. Segerakan. Ya. Kita bisa cari cara ya. Supaya bagaimana perasaan kita bisa kita hilangkan. Yang terakhir, kalau sudah dilakukan, lupakan amalan kita. Itu paling gampang. Seakan-akan tidak beramal. Selesai. Sudah selesai. Lupa. Ya. Bapak yang kemarin bantu nyumbang, saya lupa. Mungkin orang lain, mungkin hamba Allah. Sudah selesai. Saya lupa. Ya. Lupa itu tidak harus menjadi sesuatu yang buruk. Lupa itu anugerah. Ya. Kalau datangnya dari Allah. Tapi kalau datangnya dari setan itu bencana. Ya. Jadi satu, bandingkan resikonya. Kan? Yang kedua, tangan kanan berikan, percepat amalan, jangan sampai ada jeda. Yang ketiga, setelah diberikan, lupakan semua itu seakan-akan tidak terjadi sama sekali. Ya. Dan serahkan kepada Allah. Itu yang paling gampang. Ya. Dan lihat pahalanya nanti saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Silahkan nanti cek perjalanan athar para sahabat tabi'in, banyak sekali contoh-contoh tentang itu. Saya ungkapkan mungkin akan agak panjang waktunya.